Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya. Kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat. Kisah Allahu Akbar harus bener San. Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah-serah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus kalau sembahyang ngenangin itu gatel kon mari ngene kon nyolong ngono kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti enggak bisa kamu. Enggak ada orang bisa memastikan Allah nerima enggak nerima. Enggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Loh doa sing sampai sing endi? Enggak ono, enggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak, jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak, jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsine di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar, itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian. Kalau Allah, kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin tidak kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndak awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi juga enggak usah terlalu pusing juga. Gak tak akoni kan. Ngono itu repot. Gatok di TV gak tak akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya nggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata apa kon. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Mosok ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh iki apa iki? Ya bojo iku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan. Iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak. Ya apa? Maka bal huwa yakun. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kon gak sembahyang.
Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya, yang apa namanya, tradisi-tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane yo gak kuat rek, matane wong ngaplok arek gak kuat ya. Dadi dhek nang alas, naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Itu nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, katanya, kata Ibrahim kepada ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja. Kamu nanti saya bukain macam-macam, bantah semua nanti kamu. Mosok cak lu, kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal, ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan, bayangin rumah tangganya bagaimana. Bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing, enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi, rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa tinggal cari jurisprudensi apa. Wah ini cocok iki Nabi Yunus sih Nabi Yunus sih cocoknya. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu, ngene kok galau, gak masalah. Ini buahnya, kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Orang tidak mikir ya Aisyah ganjel batu tagak. Orang tidak pernah mikir tak? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjel batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang, Aisyah saya belum makan, tidak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan, ya wis tak ganjel watu ngono kan. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene iki rek. Iki tak buka didik ngono to ya. Kan gak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian, ya mohon maaf nih Ustadz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya, bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan seterusnya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Gitu loh maksud saya. Itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang ngene, langge sampean niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Langge sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa sih? Ana wis nakal ngono ya apa?
semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot ya. Mbok wis langsung cahaya opo ose, dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngertas kula. Ngertas kula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, gak enak. Makanya ya saya doakan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke, sekarang kita ke Ustadz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu. Saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisa kal basyari bal huwa yakut bainal hajari, kan gitu Ustadz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan, kan gitu kan? Itu karena kita semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada itu dok, ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk rodol-rodol, ya toh? Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah, tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Nah, kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Lah nyapa emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa. Makanya Ustadz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita, emang dia punya kewajiban untuk adil? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan udah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu,
Terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului ya apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, oke.